Halo warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Selasa 28 April 2026. Bersama saya Robi Ceyadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Sudin Sosial Jakarta Selatan menyalurkan 33 unit kursi roda bagi warga di Kecamatan Kebayoran Lama. Penyaluran ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas dan kemandirian penyandang disabilitas agar aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah serta nyaman. Bagi masyarakat yang membutuhkan alat bantu fisik, dapat segera melapor kepada pemerintah setempat untuk dapat direalisasikan. Perumda Dharma Jaya perkuat kolaborasi BUMD guna menjaga ketahanan pangan Jakarta di tengah dinamika global. Sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Dharma Jaya meningkatkan cadangan stok daging sapi hingga 1.000 ekor serta memperluas kerjasama antar daerah. Langkah strategis ini diambil untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung ketahanan pangan di tingkat nasional. Menteri Aviasi dan Maritim Inggris, Keir Mather, menjajal layanan MRT Jakarta dalam kunjungan kerjanya ke Indonesia. Menempuh rute Bundaran HI hingga Duku Atas, Menteri Mather meninjau kawasan integrasi dan membahas strategi dekarbonisasi transportasi bersama PT MRT Jakarta. Kunjungan ini menjadi simbol komitmen jangka panjang kemitraan strategis Inggris dan Indonesia dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, andal, dan berkelanjutan. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengukir prestasi. Kali ini, Jakarta dinobatkan sebagai penyelenggara pemerintah daerah tingkat provinsi terbaik se-Indonesia tahun 2025, mengalahkan Jawa Barat dan juga Yogyakarta. Ini menjadi bukti Jakarta mampu menjawab tantangan global, sekaligus menunjukkan kerja nyata dalam tata kelola birokrasi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Plaza Kemendagri, Jakarta Pusat. Dengan skor evaluasi 3,672, Jakarta berhasil menduduki peringkat pertama, disusul Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Capaian ini merupakan kali kedua berturut-turut yang diraih Pemprov DKI sebagai hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan. Nah, ini adalah hasil kerja yang luar biasa periode kami dengan Pak Gub, Pak Pramono Anung, dan alhamdulillah didukung dengan semua OPD, kita bisa mempertahankan prestasi ini dan mudah-mudahan ini harus kita pertahankan di tahun-tahun berikutnya. Itu aja. Sementara Wamendagri Bima Arya menegaskan, kepala daerah penerima penghargaan adalah mereka yang mampu menjawab tantangan global dan tuntutan warga melalui angka kinerja yang nyata. Prestasi ini diharapkan tidak membuat Jakarta cepat puas, melainkan jadi pemacu untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan warganya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak main-main. Bahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turun langsung memimpin penertiban parkir liar di kawasan MRT Lebak Bulus. Bukan hanya sekedar menertibkan, tapi juga sudah disiapkan solusinya biar nggak pakai sembarangan dan bikin macet. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memanfaatkan lahan BUMD Saranajaya untuk parkir sementara guna mengurangi kepadatan di sekitar kawasan MRT. Langkah ini diambil sebagai solusi jangka pendek sebelum fasilitas parkir permanen direalisasikan. Parkir yang merupakan lahan milik Perumda Saranajaya. Lahan ini sudah dibersihkan, insya Allah rencananya akan digunakan untuk relokasi parkir liar, bahasanya parkir liar. Dari Jalan Kembang Lestari sampai Point Square ini. Saya mengimbau agar warga tidak melakukan lagi parkir liar karena melanggar aturan
terjadi kemacetan, akses umum menjadi terhambat dan rawan tindak kejahatan. Jadi artinya kita lakukan ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Jakarta. Meski penertiban terus dilakukan, Pemprov DKI mengakui adanya keterbatasan lahan parkir yang menjadi tantangan realistis di lapangan. Untuk itu, Pemprov DKI mendorong warga untuk beralih ke transportasi umum sehingga dapat mengurangi kemacetan. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memimpin langsung penertiban parkir liar di Jalan Kembang Lestari, tepat samping depo MRT Lebak Bulus. Dalam penertiban ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerjunkan 200 personel. Selain parkir liar, petugas juga menertibkan pedagang yang akan direlokasi ke tempat yang lebih baik. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, khususnya pengguna Jalan Pesanggerahan Jakarta Selatan, bersiap mencari jalan alternatif lainnya. Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas hingga 31 Juli 2026 karena adanya pengerjaan pipa air minum di Jalan Bintaro hingga Jalan Ciledug. Bagaimana rekayasa lalu lintasnya? Berikut informasinya untuk Anda. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG. Berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Syarul Biciadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sampai jumpa.